tidak menyongsong kematian. Lebih baik pulang sajalah daripada kita kalah. Ini yang menarik sehingga pasukan Nabi yang jumlahnya hanya 1000 itu berkurang 300. Dari 1000 itu Rasulullah SAW hanya memiliki 100 atau 200 kalau saya keliru ya, 200 pasukan yang menggunakan tameng. Sementara lawannya orang-orang Mekah Quraisy itu membawa pasukan 3000. Jadi 1:3 awalnya, tunggu lagi dikurangi 300 tambah berapa sekarang? 1:4. Bukan hanya 3000 lagi pasukannya. Dari 3000 itu 700 yang menggunakan tameng. Jadi lawannya bayangin mereka punya tameng, 700 orang bawa tameng, 200 pasukan yang berkuda. Dibagi menjadi dua. Tekniknya orang Quraisy dikenal dengan teknik double envelopment ya. Ditutup dari dua sisi. Idenya adalah karena mereka akan menyerang karena pasukan Nabi itu di tengah-tengah sini rencananya, harapan dia. Jadi dia menyangka orang kafir itu pasukan Nabi di sini. Kata dia, maka nanti pasukannya ini dibagi oleh orang Quraisy di tengah-tengah pasukan yang menyerang. Terus yang sini pasukan berkuda, yang sini pasukan berkuda. Di sini dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang di sini dipimpin Khalid bin Walid, sini dipimpin oleh Ikrimah. Dua jenderal perangnya Quraisy, arsiteknya perang Quraisy yang paling jago dalam sejarah. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, dan Khalid bin Walid. Dan mereka diserai untuk pasukan kudanya ya. Yang perang tandingnya di tengah. Harapannya kalau habis, apalagi 1:4. Rasul pinter, Rasul menarik pasukannya sampai di belakang rumah itu. Sehingga kenapa Gunung Uhud menjadi proteksi pertama. Sehingga kalaupun mereka pasang pasukan kuda dari sebelah kiri, dia akan mentok naik ke sana. Jadi sudah menggunakan itu yang kita lihat jeniusnya Rasulullah bahkan dalam pengaturan peperangan. Sehingga pasukan kudanya Khalid bin Walid tidak berkutik sama sekali karena dia tidak bisa ke sana. Ya. Sementara tinggal dari sisi sini sekarang, dari sisi yang kanan yang tidak memukul pasukan Nabi. Jadi kan idenya awal itu dikenal kalau bahasa sekarang namanya double envelopment caranya. Jadi yang sini udah mati, tinggal yang sebelah sini. Untuk yang di sebelah sini, Rasul menaruh 50 pemanah di atas itu untuk ngawasin. Harapannya kalau dia mau menyerang dari sini, karena menyerang dari bawah, diserang dengan pemanah di situ. Dan Nabi pesannya, kalau kalian melihat burung-burung itu memakan bangkai, ya, sampai misalnya ini pertarungan face to face gini, orang Islam kemudian kalah, Rasul berpesan, kalaupun engkau melihat burung-burung pemakan bangkai itu memakan bangkai, jangan turun kecuali aku mengutus bantuan. Atau kalau engkau melihat kemenangan juga, jangan turun kecuali aku mengutus bantuan. Kata Rasulullah SAW. Dan ini nanti yang dilanggar oleh anak buahnya Abdullah bin Jubair. Karena sebenarnya Rasul sudah mengingatkan, apapun keadaannya taati Roismu, taati Abdullah bin Jubair, maunya. Akan tapi nanti kondisi menarik dengan strategi Rasulullah SAW itu, meskipun jumlahnya minimalis, ya. Kalau kita lihat, Rasul berhasil mengkocar-kacirkan dan pertama kita melihat memang kalah mereka ya. Secara strategi perang mereka kalah dan berhasil memukul mundur. Akan tetapi yang menarik kemudian ketika mereka melihat kebanyakan dari pemanah itu turun, hanya tersisa 1-2 orang saja, sedikit yang turun karena semuanya hampir turun, ya kecuali pemimpin yang masih di atas, maka Khalid bin Walid melihat itu kesempatan emas. Khalid memutari Gunung Uhud dan kemudian ngambil dari sisi belakang sana. Karena disangka dia mundur, tapi dibalik oleh Khalid. Sekarang menyerang dia dari belakang. Pasukan Muslim sekarang dikepung, kejepit. Ganti situasinya berubah total. Itu jeniusnya Khalid bin Walid. Jeniusnya Khalid bin Walid. Dan Rasul kemudian nanti diserang makin naik ke atas. Itu yang Rasulullah SAW saya menyatakan. Kata Rasulullah, "Mayyarudduhum," karena siapa yang bisa menolak mereka anna untuk kami falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Atau kata Rasulullah, dia akan menjadi rafiqi fil jannah, jadi nanti temanku di surga. Kenapa? Karena posisi orang kacau balau, gara-gara turun itu kelamaan ngambilnya. Khalid mengambil alih situasi dan para sahabat bersama Rasulullah bertahan naik ke atas sana, terdesak ke atas bukit, ke atas bukit. Rumornya adalah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dan orang kafir tambah semangatnya. Orang
Islam tambah down. Itu yang saya sebut kenapa kemudian Anas bin Nadhr menggelorakan semangat tadi yang saya ceritakan. Kenapa? Karena dalam keadaan kacau balau, dan apalagi rumor disebutkan Muhammad mati. Qatala Muhammad, qutila Muhammad, kata dia, terbunuh sudah Muhammad SAW. Dan tidak ada bukti ada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad terperosok ya, dan segala macamnya. Orang pertama kali yang melihat Rasulullah SAW adalah Ka'ab bin Malik. Saking senangnya Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah masih hidup, dia berteriak. Kata dia, Rasulullah masih hidup. Rasul menyatakan, karena kalau diketahui Rasulullah, musuh akan menyerang ulang. Suara Ka'ab bin Malik yang terlalu gembira itu didengar oleh musuh. Maka Nabi semakin terjepit, dia naik ke atas, ya. Pasukan makin banyak, tamengnya Rasulullah sekarang makin kecil. Karena itu Rasul kemudian mengucapkan yang kedua itu, siapa yang berhasil menolak mereka untuk saya, untuk kami ini, maka bagi dia surga. Yang Tolha bin Ubaidillah berkali-kali nawarkan, karena ada proteksi ya, jaga pasukan, Nabi diproteksi oleh beberapa orang ya, dan seterusnya. Ini tidak kuat orang-orang ini. Tolha bin Ubaidillah menyatakan, saya Rasulullah, kamu dulu, jangan kesana dulu, kamu bantu yang lain dulu. Sampai menawarkan ketiga kali. Tolha nanti di yang ketiga dia merahkan, tangannya terputus semuanya, karena bayangin 79. Dan yang menarik bacokan dan tombak, tapi beliau selamat. Masya Allah, karena itu dikenal dengan Asyhadul Hayy. Asyhadul Hayy itu terkenalnya di sana. Dan nanti Rasulullah sampai naik sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasul kawatnya menusuk di pipi sini, dan gigi serinya Rasulullah juga tumbang sehingga penuh darah Rasulullah SAW. Dan saking kalemnya, sahabat itu sebenarnya bisa menarik kawat itu dengan tangan, tapi karena ta'zimnya atau etikanya kepada Rasulullah SAW, dia merelakan giginya untuk menarik biar Rasul tidak terlalu sakit, yang mengakibatkan dua giginya tumbang. Sebagian riwayat menuturkan sahabat yang menarik ini nanti kalau bicara suaranya juga agak cadel lah, kurang sempurna gara-gara kehilangan gigi. Masya Allah ya. Jadi hasil keluar dari kepuan musuh, dan itu yang menarik pasukan kembali lagi ke arah mereka tetap mengajar sebenarnya, tapi mereka ketakutan karena diperkirakan Nabi itu nanti mengambil dari Madinah, sehingga meskipun sebenarnya itu sekarang berbalik ke orang-orang Quraisy, tapi target utama mereka sesungguhnya adalah membunuh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Karena itu Abu Sufyan sebagai jenderal perangnya berkata kepada Umar yang ada di atas, apakah masih ada Umar, ada Abu Bakar, ada Rasulullah SAW? Dan Umar menyatakan ketiganya masih ada. Dan mereka tidak berani juga melanjutkan peperangan, karena hitung-hitungan sebenarnya juga mereka kewalahan juga. Karena itu dalam strategi peperangan sebenarnya perang Uhud tidak bisa dikatakan umat Islam kalah. Tapi dari jumlah orang yang mati, yang syahid, memang umat Islam lebih banyak jatuh korban. Dan itu menjadi tempat yang nanti kita akan zirahi, sebagai mana yang saya sebutkan tadi, beberapa sahabat yang sangat terkemuka yang menjadi syuhada Uhud ya. Kita melihat di perang Uhud bagaimana kekompakan, loyalitas kepada pemimpin itu syarat mutlak terutama dalam peperangan agar lahirnya kemenangan. Tapi sekali lagi, kekalahan ini juga menjadikan bukti ya, bahwa hatta Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat generasi terbaik itu tidak secara mesti pasti akan memenangkan. Kapan? Kalau dia tidak menggunakan manajemen yang baik, tanzim yang baik. Karena itu pelajaran buat kita semuanya. Apalagi kita ini orang Islam yang masih kalah jauh dari perspektif human resource ya dibanding Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengenal musuh kita dan segala macamnya untuk bisa berhasil sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kenapa kok ini Uhud kemudian dirasakan bagi umat Islam pada saat itu merupakan sebuah kekalahan? Ini juga pelajaran agar di peperangan-peperangan berikutnya mereka tidak mengulang ya. Terutama nanti mungkin di halaqah yang ketiga waktu kita bahas tentang bahaya dunia, nanti kita juga akan menggali hikmahnya dari peperangan Uhud. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lebih dekat ke Bu Malina kayaknya ada pertanyaan. Oh, pengen ini kemang. Oh. Pas disolatkan itu Hamzah kemudian bergantian, tapi Hamzah tidak pernah dikasih pada saat sholat.
sahabat-sahabat disolatkan, Hamzah tidak pernah diganti. Ya, salah satu keistimewaannya ya. Jadi itu salah satu tradisi. Memang ini kan sebagaimana yang kita ketahui bersama, pembela Rasulullah SAW yang sangat kuat sebelum Umar bin Khattab adalah Hamzah ya. Ini dia singanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu impian ini terus tapi yang menarik untuk kita renungkan adalah Hindun. Ya, Hindun yang super kurang ajar itu ya, yang mau mengunyah hatinya Rasulullah SAW. Tebak, pada akhirnya beliau juga masuk Islam dan diterima keislamannya oleh Rasulullah SAW ya, setelah Fatu Makkah nanti. Jadi menarik ya. Tapi Rasulullah nggak mau menemuinya. Benar, meskipun Rasulullah tidak mau menemuinya. Tapi menarik ya, hebatnya Hamzah kalau kita pikirkan itu. Hatta orang yang membunuhnya ya, nanti juga menjadi muslimah. Termasuk Wahsy. Ya. Wahsy adalah orang yang menjadi budaknya dan Hindun menawarkan sekali lagi sebagaimana yang tadi dijelaskan pembebasan Wahsy asal dia fokus dan berhasil membunuh Hamzah ya. Pemimpin perangnya sebenarnya adalah tentu saja Rasulullah, tapi lead yang di lapangan ini strategi Rasul membagi 3 ya, kaum muhajirin seletakkan kepemimpinannya kepada Usaid bin Khudair, kemudian Aus sendiri, Khazraj sendiri, masing-masing dikasih 3 pasukan oleh Rasulullah selain pasukan pemanah ya. Kenapa? Karena itu, dan Nabi menugaskan kalau mati ini nanti digantikan ini, semuanya sistemik sebagaimana yang semua detail. Misalnya untuk Mus'ab bin Umair dari kalangan muhajirin Mekah, kalau Mus'ab meninggal Ali harus menggantikan. Nanti dari Aus siapa, dari Khazraj siapa, semuanya sudah diatur planningnya oleh Rasulullah SAW, termasuk pemanah ya. Akan tetapi sekali lagi, strategi sebaik apapun sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW akan kocar-kacir jika orang tidak taat kepada strategi dan manajemen yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Kita lihat jeniusnya Rasulullah SAW ya. Kita berpikir mungkin, kenapa Rasulullah susah-susah bikin strategi? Bukankah beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah kok susah-susah sampai membiarkan pipinya kemasukan kawat? Ya, dan gigi serinya tanggal. Kan tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah menangkan kami. Minta malaikat turun misalnya. Keman Rasul, karena Rasulullah SAW role model buat kita. Dia akan melakukan apapun yang kita ini umat belakangan bisa meniru. Kalau Rasulullah tinggal berdoa, sampean tidak akan bisa berdoa sebagaimana Rasulullah SAW. Karena itu langkah yang tidak bisa kita ikuti. Rasulullah harus bertindak seperti manusia biasa, kecuali dalam keadaan tertentu nanti. Seperti di perang Khandaq, nanti ada masjid yang disebut dengan Masjid Al-Fatah. Karena disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan. Ada memang di saat-saat paling kritikal. Itu juga pelajaran buat kita. Anda tidak bisa mengandalkan kemampuan rasional, strategi manajemen. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam semata-mata. Itu penting sebagaimana pentingnya Rasulullah SAW bikin aturan. Tapi setelah itu ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau nanti kita hubungkan dari bisnis, kalau kita hubungkan nanti kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencari uang kapan? Setelah selepas sholat Jum'ah, untuk menunjukkan start dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki yang didapatkan dari ketaatan kepada Allah disebut Al-Quran bukan sebagai rizki, tapi sebagai fadlnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai wabtaghu min fadlillah kata Al-Quran ya, untuk mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya rasa cukup ya, kita pergi ke Makbarah ya. Bawain pakai gitu. Habis ini kita akan ke makam dan kita akan melihat makam sahabat-sahabat Uhud. Nanti kita akan sama Ustazah akan diterangkan lagi siapa saja yang ada di sana dan di mana, bagaimana mereka terbunuh. Satu hal yang paling penting ketika kita berziarah adalah yang pertama kita mendoakan, yang kemudian yang kedua kita belajar dari kebaikan-kebaikan mereka dan kita belajar dari sejarah yang Rasulullah telah ajarkan. Ini Bunda Malina, halo. Hai Kak Vera. Sultan. Say hello. Waalaikumsalam. Gimana pengalaman
umrah bareng Aulia? Oh, ini adalah umrah pertama saya, bikin saya sememet terus pokoknya. Air matanya, banjir air mata terus ya? Yes, benar. Masya Allah, semoga tahun depan kita bisa kesini bareng-bareng dengan agen-agen dan seluruh mitra Aulia. Insya Allah. Ini, oh ya, ini Kak Me, Kak Yai, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Gimana? cantik. Cerita dong gimana pengalaman umroh kali ini. Ini kan kalau Mbak Yayu kan udah punya, ini Mbak Yayu ini sebenarnya punya biro travel. Tapi kali ini kita memang lagi jalan-jalan bareng kan ya? Iya, Lagi umroh bareng-bareng bareng. sama saudara Aulia. Iya. Jadi berbeda lah. Gimana sayang, gimana? Kasih share pengalamannya dong. Apa ya? Seru sama teman-teman. Masya Allah. Bahagia. Apa yang bikin bahagia? Bisa bareng-bareng. Semangat. Ibadah semangat. Apa nggak main lagi nggak main? Yuk sini. Silakan. Bahagia, banyak yang bikin bahagia. Kita sekamar dengan orang-orang yang heboh ya kan? Tapi mu tuh loh Kak, Sini Kak. kok nggak keren. Kita sekamar dengan anak-anak milenial. Heeh. Dengan anak-anak milenial. Terus kita juga seru, nggak merasa ini sama sekali, nggak merasa lelah sama sekali. Penuh. Fun terus pokoknya di sini. Oh ini nih. Mau Nah, ibadah juga deket banget. Tinggal jalan berapa meter ke depan Gitu udah ya. nyampe. Masya Allah, Aulia terbaik deh. terima kasih. Terbaik. Kita terpisah sama rombongan. Ini makam syuhada Uhud. Aza, tasnya Umi buka nak, tutup. Ya, ini adalah makam syuhada Uhud. Yang di tengah-tengah adalah makomnya Hamzah. Yang di tengah-tengah. Itu yang tengah-tengah itu makamnya Hamzah. Ustadz kayaknya belum dinyalakan. Gimana? Belum dinyalakan. Iya, masih mati. Oh, Ada itu. Anu lah. Ya. Makanya saya jelasin di base dulu karena nggak bisa jelasin di sini. Ini kuburannya. terus yang Hanzalah tadi yang Semuanya di ada sini. airnya tadi. Oh, waktu saat itu, sekarang nggak ada. Dikirain masih ada Nggak airnya. ada. Iya, tadi penasaran aku. Iya. Enggak, waktu itu. Tapi luar biasa ya dimandikan oleh malaikat itu. Itu airnya dari mana kalau dari air surga? Aku merinding. Itu live. Berarti semua yang mati di Dulu pernah, tapi saya nggak tahu pastinya. Kalau saya baca di buku, pernah ada hujan sangat deras dan kemudian pasirnya di depan itu ngeledek dan kelihatan sebagian jenazah masih utuh seperti semuanya. Yang cerita salah satu dosennya Jami'ah Madinah yang ikut serta di dalam peletakan kembali jenazah. ini kuburan ini. Nanti nggak dikasih apa-apa. Saya nge-live ini kurang keras kalau pakai. Iya. Sudah Bu, nggak ada lagi. Ya udah. Kalau yang masih itu kelihatan apa itu? Kayak icing-icing itu. Bukan kijeng, batu anu itu tah. Juga itu tempatnya Hamzah. Oh. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mendeteksi pasti ya, soalnya sudah semuanya di Ini berapa orang? 70 atau berapa? yang lebih 75 kalau saya tidak salah, 74 atau 75, lebih dari 70. Tapi biasanya kalau di buku memang dijelaskan 70, tapi sekitar 70 sampai 75 meninggal dunia. Dari 700-an orang tadi ya? Ya. 10%. Ya. Nah, untuk yang Quraisy itu sekitar 30 sampai 40. Memang lebih banyak orang Islam. Orang Islam. Dari situ kalau kita bilang kenapa kok dianggap kalah, karena secara war casualties-nya lebih banyak orang Islam. Tapi target peperangan Tapi dari target mereka nggak strategisnya dapat. mereka Nggak dapat. nggak Karena dapat. itu dia tidak bisa disebut menang. Iya. Gitu. Karena menang itu baru dianggap Sudah merasa menang gitu. Saywar. Saywar. Jadi setelah selesai peperangan dia pulang lagi ke Mekah, dia Saywar kemudian Sudah menang perang. nggak menang. Kenapa? Karena dia ingin musuh-musuh Mekah, Madinah, kabilah-kabilah itu kalau mau menyerang sekarang waktunya. Mumpung Madinah sekarang lagi down. Lemah. Tapi jadi mereka
agak kagol ya, gelo Sebenarnya juga ya. enggak berani menyatakan dia menang. Kalau menang ngapain? Itu strateginya mereka. Bohongan. Tapi menarik kalau dipikir orang zaman dahulu sudah mikir seperti itu ya. Kalau dipikirkan. Ngapain dong? Iya. Oke, mungkin Tapi untuk tradisi perang-perang itu memang tradisi orang Arab zaman dulu gitu toh Ustaz. Semuanya itu tradisi budaya. itu semua budaya manapun seluruh dunia Karena kan perebutan lahan dan segala macamnya. Dan jauh lebih baik perang zaman dahulu kalau Anda bandingkan dengan zaman kolonialisme atau sampai detik hari ini. Mereka berperang masih pakai aturan, tidak membunuh perempuan, tidak memotong tanaman. Dan Contoh. itu sudah bagian dari tradisi pertempuran zaman dahulu. Itu yang menarik. Padahal mereka juga mengajak Ya, para ya. Perang yang pertama membawa kaum perempuan adalah perang Uhud. Ya, kenapa? Karena Abu Sofyan, ya saya lupa karena Abu Hindun itu sangat kepingin perang Uhud itu adalah perang yang dimenangkan oleh orang Islam, oleh orang kafir maksud saya. Dan dia bilang kepada Abu Sofyan, salah satu strategi untuk memenangkan adalah dengan membawa kaum perempuan. Dari kalangan mereka diperkirakan tidak kurang antara 8 sampai 15 kaum perempuan yang ikut, termasuk Hindun. Tujuannya jadi apa? Jadi cheerleaders. Jadi kalau perang, zaman ya, dulu udah leaders. jadi kalau dia perang, kalau ada yang mau lari ke belakang, itu menariknya orang non Muslim, kafir Quraisy ya. Karena kalau peperangan itu peluang orang untuk kabur dari medan perang itu besar. Apalagi kalau keadaan terpukul. Pinternya orang kafir Quraisy adalah dia menyertakan kaum perempuan, tujuannya untuk biar dia malu. Dan nanti apalagi kalau dia selamat sampai di Mekah, itu malu sekali. Orang Arab itu dulu, kalau ada orang lari dari peperangan, padahal situasinya itu semestinya tidak malu, itu gambarannya di Al-Quran seperti gambaran mayat yang jatuh dari langit, kemudian dimakan oleh burung-burung hancur, dan dia diterbangkan ke mana yang paling jauh. Itu gambaran kehinaan yang paling hina. Dan itu mentalitas Lari ya, dari itu perang. mentalitas zaman dulu. Kalau orang lari dari peperangan, sementara yang lain masih itu tidak Harga berlari diri. lah. Harga diri pengecut. Nah, itu fungsinya Hindun sambil bawa genderang dia. Karena itu saya sebut dengan cheerleaders. Karena dia menyemangati terus. Rasulullah juga menyertakan perempuan. Ya, Ummu Salamah juga ikut di peperangan Uhud ini. Sama istri Rasul. Istri Rasul. Cuman bedanya adalah kalau di perempuan di zaman Rasul fungsinya dua. Satu memberikan air, sama melakukan pengobatan. Beda banget polanya. Dia di logistik belakang Kenapa ya. kok tidak butuh oleh orang Islam? Karena semangatnya orang Islam itu adalah mati jadi syahid, menang membawa kemenangan. Jadi tidak ada yang membuat dia takut. Itu menariknya. Caranya orang kafir itu adalah membuat perempuan untuk biar tahu malu, akhirnya maju terus. Kalau orang Islam enggak, dihadirkan perempuan karena untuk menyelamatkan. Menarik, misalnya dalam pemerintahan mereka tidak menghajar perempuan dalam peperangan zaman dahulu, tidak seperti zaman sekarang. Ya, kalau kita perhatikan. Dari situ nampak beda mental, semuanya beda. Tapi lihat meskipun berbeda mental, orang kafir pakai strategi yang juga menarik. Itu yang musuh kita itu jangan diperkirakan. Meskipun mereka membawa kebatilan dan kejahatan, mereka bekerja secara strategis, manajemen yang baik, apapun. Jadi jangan dikira kenapa Ustaz, dia tidak punya Allah, tapi mereka bisa menang. Karena itu, manajemen dan segala macamnya. Kita meskipun di pihak yang menang, tapi kalau kita tidak mempedulikan strategi manajemen, kita juga bisa dikalahkan oleh musuh. Ya, karena itu rumusnya di dalam agama ini, kebatilan yang di-manage secara baik bisa mengalahkan kebaikan yang tidak Kebaikan yang di-manage. tidak Ya. di-manage. Uhud salah satu contohnya, di-manage sudah maksimal oleh Rasulullah, tapi karena tidak ada loyalitas, ya, kemudian buyar, sistem hancur, dan kalah kita selaku umat Islam. Ya. Demikian sebagai tambahan. Ya. Oke. Sudah clear, terima kasih. Kayaknya Terima kasih. sudah. Kita akan menuju ke tujuan lain, teman-teman. Terima kasih telah. Oke. Oh ya, sunahnya. Oh, enggak. Kalau berdoa silakan doa untuk ya, Untuk maaf syuhada. dan segala macamnya kepada ahli kubur.
teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ulasan sejarah Perang Uhud. Nanti kita akan belajar lagi tentang sejarah Perang Hondak bersama Ustadz Yahya. Terima kasih banyak.